Halo sobat sekalian, saat ini Uternet akan membuat tutorial dan review sebuah alat untuk melakukan mirroring atau menampilkan layar HP ke layar televisi, monitor, atau intinya ke layar yang lebih besar. Alat ini adalah sebuah kabel inverter yang diberi nama MAH130 dari merek PX. Bagaimana tutorial dan reviewnya? Simak videonya. Pertama adalah apa yang didapat ketika membeli perangkat ini. Kita mendapatkan manual atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris, serta tentu saja perangkat kabel konverternya. Alat ini merupakan merek dari Taiwan dengan garansi 18 bulan. Panjang kabel adalah 2 meter, cukup panjang. Kabel ini mempunyai 3 colokan ke HP, yakni micro USB dan Type-C untuk HP Android dan Lightning untuk iPhone. Yang perlu diperhatikan, versi operating system yang mendukung untuk alat ini adalah iOS 8 ke atas untuk iPhone dan versi 6 ke atas untuk Android. Yang tak kalah penting, biasanya HP yang mempunyai fitur MHL saja yang bisa terhubung dengan televisi. Namun dengan alat ini, HP tanpa fitur MHL juga bisa terhubung dengan televisi atau monitor. Sekarang kita bahas perangkatnya. Kualitas bahannya terasa bagus, kabelnya kuat dan tidak terasa murahan. Kepala colokan HDMI-nya terbuat dari aluminium alloy. Colokan HDMI ini yang dihubungkan ke TV, sehingga hanya TV atau monitor yang mempunyai port HDMI yang bisa menggunakan alat ini. Sedangkan ini adalah colokan USB sebagai sumber power untuk MH130. Kemudian seperti disebutkan sebelumnya, untuk dicolokkan ke HP, alat ini mempunyai 3 colokan, yakni micro USB dan Type-C untuk Android dan Lightning untuk Apple. Caranya, untuk Type-C dan Lightning tidak langsung dicolokkan ke HP, namun masukkan dulu ke micro USB. Tahap berikutnya adalah pemasangan atau instalasi alat ini dari HP ke TV. Di sini saya menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 11 dengan operating system Android 12. Kita colokan HDMI-nya ke port HDMI yang berada di TV. Kemudian jika di TV kita ada port USB, kita bisa colokan USB-nya ke port USB di TV. Ini adalah untuk memberikan daya kepada perangkat MH130. Namun jika di TV kita tidak ada port USB, kita bisa mencolokkan colokan USB ini ke kepala charger HP. Jadi untuk colokan USB salah satu ya, bisa di port di TV atau ke kepala charger. Kemudian kita colokkan ke sumber listrik. Selanjutnya kita ke layar depan televisi. Saat ini televisi sudah saya nyalakan, namun sumber atau inputnya masih ke antena. Untuk itu saya ubah dulu ke HDMI. Ya, MH130 sudah terdeteksi dan sudah terhubung dengan televisi. Selanjutnya kita hubungkan MH130 dengan HP. Di sini HP saya menggunakan port Type-C. Ada info tidak ada aplikasi terpasang. Ini artinya perangkat ini memerlukan aplikasi untuk menjalankannya. Sebelum melanjutkan, saya infokan, dalam menginstal aplikasi, mungkin tampilan dan urutannya akan berbeda dengan HP milik teman-teman sekalian. Saya sudah melakukannya juga di HP Samsung A13 dan HP Xiaomi Redmi 5A, sebuah HP lama. Dan memang tampilan dan urutannya agak sedikit beda. Namun intinya sama saja. Untuk itu langkah berikutnya disesuaikan saja dengan HP milik teman-teman ya. Selanjutnya kita klik lihat. Kita diminta untuk mendownload aplikasi.
Ada tombol download dan Play Store. Saya memilih tombol Play Store. Namun jika teman-teman tidak bisa menggunakan tombol Play Store, silakan menekan tombol download. Sambil menunggu instalasi, saya infokan juga kita juga bisa menginstal aplikasi dengan cara men-scan QR code yang berada di layar. Instalasi selesai, kita buka aplikasinya. Kemudian muncul pop-up yang semuanya dalam bahasa Mandarin. Kita klik yang di blok hijau ini. Muncul info untuk instalasi aplikasi yang pertama kali. Kita diminta untuk mencabut kabel dan kemudian memasukkannya kembali. Kita klik confirm. Kita cabut kabel datanya. Kemudian kita masukkan kembali ya. Kemudian ada info lagi, jika ingin mirroring langsung berjalan saat kabel ditancapkan, maka kita centang. Jika tidak kita centang, maka akan meminta persetujuan terlebih dahulu. Saya centang saja. Nah, sekarang muncul pop-up untuk memulai mirroring. Namun ketika saya mencobanya di HP Samsung, pop-up ini belum muncul. Saya coba tekan saja mulai sekarang. Ternyata mirroring belum berjalan. Sekarang kita diminta untuk memberikan perizinan mulai dari akses lokasi, telepon, serta akses foto dan media. Izinkan saja semuanya. Semua perizinan telah diberikan. Seharusnya kita sekarang sudah bisa melakukan mirroring, namun sekarang belum terjadi. Jika kasus ini terjadi, maka kita sekarang lebih baik mencabut kabel dan kemudian memasukkannya kembali. Kembali muncul pop-up bahwa akan dilakukan mirroring. Ini sama dengan sebelumnya, kita klik saja mulai sekarang. Ya, kita lihat mirroring sudah berjalan. Namun ada pemberitahuan agar mirroring berjalan dengan normal, kita diminta untuk mengizinkan aplikasi ini berjalan di aplikasi lainnya. Kita klik confirm. Kemudian kita cari aplikasi mirroringnya. Di sini di layar belakang teman-teman juga bisa melihat bagaimana responsifnya alat ini. Terlihat hampir tidak ada delay. Kita sambil mencari aplikasi mirroring. Nah, sudah didapat. Kita buka saja aplikasi mirroring. Kemudian ini ya, kita izinkan untuk tampil di atas aplikasi lain. Kita geser ke kanan sehingga menjadi warna biru. Ya, sekarang kita ke halaman muka aplikasi mirroring atau kita back saja di sini. Kita akan melihat menu-menunya. Yang paling atas adalah mirroring mode atau modenya. Ada beberapa mode, theater, game, dan smooth. Teman-teman bisa mencobanya. Kemudian ada picture quality. Misalnya di sini HD atau UHD. Silakan dicoba ya. Selanjutnya output resolution. Ya, ini dia beberapa pilihannya. Sekarang kita coba mode portrait mode ya. Coba kita lihat. Ya, tampilan di layar televisi menjadi berubah menjadi nah. Kemudian yang paling penting adalah yang paling bawah, yaitu ensure the normal mirroring setting. Ini setting supaya mirroringnya berjalan dengan normal. Yang atas kita hidupkan unlimited mode-nya. Kita pilih tidak ada pembatasan. Kita back sekarang. Kemudian di sini low background operation atau beroperasi di latar belakang.
di enable. Nah, sekarang kita akan setting agar suara dari HP ini juga bisa keluar di TV dengan menggunakan Bluetooth, karena rupanya alat ini juga mempunyai Bluetooth. Di HP yang lain kadang langsung muncul pop-up untuk mengkoneksikan Bluetooth di HP dengan Bluetooth di alat ini. Namun di HP saya ini tidak muncul. Untuk itu kita akan melakukan pemasangan Bluetooth secara manual. Kita buka dulu Bluetooth-nya, kemudian kita cari Bluetooth Mira Audio. Kita pilih Mira Audio, kemudian lalu kita pasangkan. Dan kini sudah terpasang ya. Selanjutnya saya akan melakukan review terhadap alat ini, namun ada disclaimer bahwa ini adalah pandangan pribadi dan alat ini dipasang di perangkat yang saya miliki, yang mungkin saja nanti hasilnya berbeda jika teman-teman melakukannya pada alat yang teman-teman miliki. Pertama, saya akan melihat seberapa responsif alat ini. Saya coba menggeser tampilan di HP ke bawah, ke atas, ke samping. Terlihat cukup responsif dan boleh dikatakan hampir tidak ada delay atau jeda. Ini berbeda jika kita menggunakan alat mirroring tanpa kabel yang sebelumnya juga pernah saya miliki. Selanjutnya saya akan mengetes apakah suaranya bisa keluar di TV. Untuk itu saya akan membuka YouTube. Saya membuka video milik saya sendiri. Ini untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Mulai 2 November 2022, pemerintah akan menghentikan siaran TV analog. Di sini suaranya bisa keluar dari TV ya, bukan dari HP. Jika mendengarkan secara langsung, suaranya cukup jelas. Namun ada suatu hal yang perlu disampaikan di sini. Jika menonton podcast atau penyanyi, suaranya mungkin agak delay sedikit. Ini mungkin karena gambar disalurkan melalui kabel, sementara suara melalui Bluetooth. Namun bagi saya yang toleransinya cukup tinggi, ini tidak terlalu menjadi masalah. Sekarang kita coba tampilannya dalam bentuk horizontal. Terlihat gambar juga bisa mengikuti dan menjadi lebih lebar di TV. Namun jika diperhatikan, di TV tampilannya tidak penuh. Di samping kanan kiri terdapat blok hitam. Ini sepertinya ada kaitannya dengan masalah pengaturan. Untuk itu kita coba buka aplikasi mirroringnya. Di menu mirroring mode, kita ubah modenya menjadi mode theater. Setelah confirm, kita diminta untuk mencabut dan memasang kembali kabel, namun belum saya lakukan. Saya confirm, namun kabel belum saya cabut. Kita lihat terlebih dahulu di output resolution. Di sini saya menggunakan 1280 x 720. Ini tetap saya gunakan, namun teman-teman bisa coba mengeksplorasinya. Kemudian baru saya cabut dan pasang kembali kabelnya. Ya, mirroring telah berjalan. Sekarang kita kembali buka YouTube. Kemudian kita horizontalkan. Ya, jika kita lihat sekarang layarnya telah menjadi penuh. Ya, di layar TV kita lihat tidak ada lagi blok hitam. Sekarang saya mencoba melakukan presentasi. TV saya ganti menjadi yang lebih besar, 43 inch. Sebenarnya gambar ini cukup jelas dan cukup nyaman. Sehingga alat ini bisa kita andalkan jika ingin melakukan presentasi dadakan dari HP. Nah, sekarang bagaimana untuk bermain game? Terus terang, saya bukan pemain game. Ini saya coba bermain Mobile Legends secara asal-asalan saja. Teman-teman bisa melihat dan menilainya secara langsung. Menurut saya alat ini lebih nyaman jika memainkan game yang tidak perlu menekan layar, namun hanya menggerakkan HP saja. Agak sulit jika menekan layar HP, namun mata tertuju ke layar TV. Jangan lupa juga coba mirroring modenya diubah menjadi game mode. Namun untuk menonton Netflix, gambarnya tidak muncul, karena katanya aplikasi Netflix memang tidak mendukung mirroring. Tolong komentar ya jika ini salah. Oh ya, kita juga tidak perlu takut kehabisan baterai jika menggunakan alat ini, karena alat ini dapat digunakan untuk mengisi baterai secara bersamaan.
Bagi teman-teman yang ingin membeli alat ini, linknya saya sampaikan di deskripsi dan ini adalah harganya pada saat video dibuat. Demikian kawan-kawan video mengenai MAH130. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.